Tanah bagaikan ibu dan bapa. Tanah bagaikan emas dan perak. Tanah bagaikan nyiru dan batu. Ingatlah, bumi ini adalah rumah bersama. Air adalah nafasnya. Pohon-pohon adalah paru-parunya. Mengambil biji di musim buah, menyemai benih, menjaga pucuk kehidupan. Tuhan menciptakan semesta alam dalam keadaan bersaudara. To sang serekan, sang pak duanan. Air sungai yang keruh merupakan indikator adanya kerusakan lingkungan. Tanah yang tandus, hutan yang gundul adalah penyebab mengapa Sungai Sak dan tempatku berpijak saat ini begitu kumal dan begitu kotor. Padahal sungai ini sejak dulu sudah menjadi sumber kehidupan bagi warga Toraja. Menyandang predikat sebagai menara air, aku tak ingin Sungai Sak dan Merana terdampak aktivitas daratan. Aku ingin berbuat menghijaukan kembali alam Toraja, sebab bagiku merawat alam ini juga merupakan falsafah hidup orang Toraja, sebagaimana Tuhan telah menciptakan makhluk ini dalam keadaan bersaudara. Bait hari pada langit membawa pesan pagi, menyengat retinaku, membuat kelopaknya tak berkedip. Aku terjaga dan bergegas untuk memulai asa dari jendela hati. Terpujilah Engkau pemilik bumi dan pencipta kami. Semua yang aku lakukan, kuukirkan dalam doa pagi, agar selalu terberkati. Aku memang tinggal di lahan ini, bukan karena tak punya rumah. Hanya saja, dekat dari kebun membuatku jauh dari mati. Di tanah seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di Batu Leleng, kutanam berbagai bibit pepohonan, sayuran, dan buah-buahan. Atas nama cinta, akan aku tumbuhkan sebuah kehidupan di masa yang akan datang, hingga hutan tak akan segan membelai helai demi helai dedaunan. Atas nama cinta, kukalungkan bibit pohon ini pada tanah, agar tetap basah dan akarnya menjadi ladang perhiasan. Kita melihat alam itu sangat-sangatlah penting. Sebab dalam dunia sekarang itu sudah mulai terjadi kegelisahan banyak orang melalui bencana-bencana yang ada, entah longsor, entah erosi, banjir bandang,
dan banyak lagi yang meresahkan masyarakat, bahkan merenggut menyawa orang ya. Jadi kami orang Aturaja dalam tanggung jawab secara bersama-sama harus memberi perhatian penuh terhadap lestarinya alam ini. Sebab kalau saya menanam bibit pohon sekian tahun atau beberapa tahun yang silam itu tumbuh menjadi pohon besar. Pertama itu akarnya sebagai perekat tanah, batang ranting itu bisa menyimpan air, dan pohon-pohonan itu dari sananya kita atau tanaman-tanaman itu kita bisa menghirup oksigen segarnya. Jadi itu keterikatan dari tiga ini talu lolona. Lolo tau, lolo patua, lolo tanah harus menjalin harmoni ya. Tidak boleh saling melukai, tetapi bisa saling memfungsikan. Misalkan saya memfungsikan tanaman, saya sudah mengurus dengan baik, saya memfungsikan dengan baik, bolehlah. Saya memfungsikan hewan, saya harus fungsikan secara terhormat ya. Saya jangan menyiksanya, kemudian memotonya atau gimana-gimana, tetapi sebagaimana mestinya yang normal terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ya. Satu pohon untuk 1000 kehidupan. Sebuah adegium prerogatif yang sering didengungkan oleh mereka di luar sana yang masih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Begitu pula dengan harapan-harapan yang tersimpan dalam pikiranku. Berawal dari tesisku dengan judul Misi Ekologis Kontekstual di Toraja Utara yang diajukan untuk program pascasarjana Magister Teologi di STT Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin. Akhirnya ku jatuh cinta untuk melestarikan lingkungan hidup. Tesis tahun 2012 silam itu membuat gejolak spiritualitas yang mengganggu pikiranku. Apalagi saat aku mulai menyadari lingkungan di sekitar mulai berubah. Tanah kerap longsor dan terbawa saat hujan turun karena kurangnya pepohonan dan tanaman yang mengikat tanah. Itulah mengapa hingga saat ini aku sangat tekun menyemai bibit tanaman dari berbagai jenis dan varian. Hari-hariku hampir setiap waktu kuhabiskan di tempat ini. Kurawat semua tanaman dengan sepenuh hati agar bisa tumbuh optimal dengan kualitas terbaik. Aku pun menyadari apa yang telah menjadi impianku mustahil akan terwujud jika tidak melibatkan orang lain. Olehnya itu, kemudian aku berpikir jika seandainya bibit-bibit yang aku tanam ini kubagikan kepada orang-orang di sekitarku, maka rasa-rasanya impian itu lebih mendekati kenyataan, berkata batinku. Bila menanam pohon adalah baktiku untuk lingkungan, maka berkhotbah di gereja adalah baktiku untuk jemaat. Aku adalah pendeta gereja Toraja di wilayah Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Setiap ke gereja, aku tak hanya membawa Alkitab, tapi juga bibit tanaman. Awalnya banyak jemaat yang heran, cemohan, dan cibiran dari mereka yang belum paham tentang apa yang sedang aku lakukan. Tak sedikit ditujukan kepadaku yang menyandang status sebagai seorang rohaniawan.
biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Manusianya memuji Tuhan, hewan binatang memuji Tuhan dengan cara yang Tuhan lekatkan kepadanya, tanaman tumbuh-tumbuhan memuji Tuhan dengan cara yang Tuhan lekatkan kepadanya ya. Jadi itu ada namanya intrinsic value melekat pada tanaman. Dengan cara seperti itu ya dia memuliakan penciptanya ya. Jadi kalau berbicara secara detail tentang tantangan ya saya kira tidak ini ya. Mungkin suatu saat saya dibully orang di media sosial. Apa tidak ada kerjaannya lagi pihak pemerintah sehingga pendeta tanam pohon, bibit pohon ya. Saya kira itu bukan tantangan yang berarti bagi saya. Lama kelamaan ada beberapa orang itu saya kirim lewat messenger itu mereka sadar ya. Pada umumnya sekarang ini sadar ketika pendeta Raseli memposting tanam bibit pohon atau semaikan biji bibit, tanam bibit pohon sendiri bersama dengan masyarakat, mereka sudah tahu bahwa pendeta Raseli berkhotbah dengan gambar itu ya. Itu sudah khotbah yang luar biasa. Saatnya kami akan membaca, mendengar. Saat berkhotbah pun, aku senantiasa mengingatkan jemaat untuk peduli lingkungan dan memelihara alam. Falsafah hidup, tosang serekan, sang paduanan yang merupakan warisan leluhur kami orang Toraja. Senantiasa aku jadikan pokok pikiran bagi umat gereja agar mereka bisa menjaga alam ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan bisa jadi bumi yang paling enak di planet bumi ini. Sebenarnya, penghasilan dari menjadi seorang pendeta saja bagiku sudah lebih dari cukup. Tapi panggilan jiwa untuk mengurus lingkungan tak bisa kuabaikan begitu saja. Seusai menunaikan tugas keagamaan, acara bagi-bagi bibit dan tanaman dilakukan. Dalam setiap pelayananku, bibit pohon, tanaman, dan sayur ini kubagikan secara gratis kepada jemaat. Aku pun berharap bibit yang mereka dapatkan akan tumbuh dan terus tumbuh, memberikan berjuta manfaat bagi bumi pertiwi. Sampai sejauh ini sosok seorang Bapak Pendeta Raseli Senampe sungguh memberi kontribusi yang sangat besar dalam pelayanan di Gereja Toraja, terutama dalam hal lingkungan hidup. Beliau banyak melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan di tempat ini, dan kami di sini ada 8 jemaat di Klasisa dan Matallo. Hampir setiap bulan beliau datang untuk tidak sekedar menyampaikan firman Tuhan, tapi juga menyatakan tugas tanggung jawab pelayanan gereja dengan membagikan bibit kepada warga masyarakat. Sosoknya begitu berintegritas dan komitmen sampai hari ini dalam hal pelayanan gereja dalam lingkungan hidup sungguh-sungguh luar biasa. Bibit yang dibagikan Pak Pendeta juga pernah saya terima, dan bibit ini bibit unggul, dan per hari ini dampaknya bagi masyarakat sangat baik sekali. Bibit dan pohon gratis ini tak hanya kuberikan kepada para jemaat, tapi juga pada masyarakat umum di sekitar aku berada. Aku berkeliling kampung sambil melukis asah di ruang-ruang ingatan. Niscaya di suatu masa, manusia dan alam akan menciptakan harmoni dan lestari. Semua ini kulakukan untuk mendorong kepedulian mereka menjaga lingkungan dari kerusakan. Hingga saat ini, aku tak dapat menghitung lagi jumlah pohon yang sudah kubagikan. Dan memang bagiku, semakin banyak,
maka akan semakin baik. Aku pun bertambah semangat untuk menanam bibit baru sekaligus merawatnya agar tetap berkesinambungan. Terkadang ketika sedang bertani di kebun, ada saja warga yang datang, entah itu hanya sekedar menyapa ataupun yang ingin berbagi ilmu denganku tentang cara bercocok tanam. Tentunya hal yang membanggakan bagiku, dapat membagikan ilmu yang bermanfaat sekaligus berbagi kebaikan kepada sesama. Seperti biasa, aku pun memberikan oleh-oleh kepada mereka untuk dibawa pulang. Cavendish ya. Wah, pisang yang terenak buahnya di seluruh dunia. Oke, selamat ya, Tuhan berkati ya. Sampai saat ini saya tidak pernah jual bibit ya. Hati saya meronta-ronta merasa bersalah ketika saya menjual bibit. Jadi kalau dia pohon-pohon kayu-kayuan, misalkan uru, misalkan buah angin cemara, misalkan kayu biti, dan lainnya itu biasa saya cari sendiri anakan atau biji saya semaikan. Atau kalau dia anakan itu saya masukkan ke dalam polybag kemudian saya pelihara. Tidak pernah dijual kepada siapapun bibit itu ya. Yang jelasnya saya tuntun, saya bina sebelum mengambil bibit setiap warga jemaat atau masyarakat. Jadi saya tidak ingin gagal dalam penyaluran bibit. Bibit yang diambil itu harus ditanam dan tumbuh dengan bagus. Tak hanya dibagi-bagikan secara gratis, bibit hasil persemaian juga kerap kubawa untuk ditanam di lahan kering dan tandus maupun di pinggiran sungai. Aku hafal betul di mana saja letak titik tanamku. Pepohonan kutanam dengan jarak tertentu. Tujuannya untuk mencegah abrasi dan longsor serta agar sumber air bisa tetap terjaga. Berkeliling Toraja membagikan bibit dan pohon rasanya belum juga cukup. Masih banyak yang belum menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Sampah masih bertebaran di mana-mana, padahal alam dan lingkungan adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita bertanggung jawab untuk memelihara. Ini menjadi panggilan imanku. Salah satu metode yang saya kembangkan ialah metode berkhotbah tanam. Sesuatu yang bisa kita nikmati manfaatnya, Bapak-bapak sekalian. Syukur kepada Tuhan ketika tidak beli-beli tomat lagi ya, tidak beli lombok lagi. Saya juga mengambil waktu untuk memberikan penyuluhan dan pencerahan kepada warga jemaat tentang pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan. Keindahan alam adalah anugerah yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur. Di sini lagi-lagi saya mengkampanyekan soal perubahan lingkungan yang memang kerap menjadi pembicaraan. Agama dan keyakinan memegang peranan penting tentang itu. Ruang diskusi untuk pembelajaran bersama pun selalu terbuka. Jika bukan dikatakan sudah tradisi, mungkin pekerjaanku membagikan bibit tanaman dan pohon gratis bisa juga dikatakan sebagai hobi. Keyakinanku akan falsafah hidup kami, Tosang Serekan, Sang Pak Duanan, sebagai pengajaran pentingnya bersahabat dengan alam. Aku manifestasikan seoptimal mungkin dan menjadi wujud pembinaan dan pembelajaran kepada umat gereja.
Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan. Menanam pohon berarti menanam kebaikan, memperbaiki fungsi hutan, dan juga menata lingkungan hidup yang sehat. Alam ini merupakan warisan anak cucu. Itu berarti menanam satu pohon akan menyelamatkan ribuan makhluk. Semangatku juga harus terus ada, meski usia tak lagi muda. Sekian lama sudah aku mendedikasikan jiwa raga untuk lingkungan di Toraja. Dan kini, penghargaan Kalpataru yang kuterima tahun 2022 sebagai pembina lingkungan adalah bukti nyata. Aku lantas tak berbangga, namun harus terus berkarya, menanam pohon untuk kebaikan bersama. Kepedulian yang luar biasa, perhatian kepada lingkungan hidup itu mengajarkan kita tentang kehidupan, kesederhanaan, kehidupan saling peduli sosial yang tinggi ya. Jadi sosial yang tinggi itu kita peduli terhadap lingkungan kita, itu bisa berdampak baik bagi orang lain. Dan kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan itu mengajarkan kita hidup tidak serakah ya, hidup tidak serakah. Mahatma Gandhi selalu mengingatkan kepada kita sekalian supaya hidup berkecukupan ya. Sebab bumi ini mengingatkan, "Ir provides enough to satisfy every man needs but not every man great." Ya, bumi menyediakan sesungguhnya cukup bagi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk manusia rakus. Karenanya itu pendeta Raseli Sinampe selalu mengajarkan hal itu ya. Melalui kegiatan-kegiatan, melalui tindakan-tindakan, puji Tuhan banyak masyarakat yang tergerak, warga gereja yang tergerak, tetapi ingat juga pernyataan dari Mother Teresa ya, "I am a little pencil in the hand of a writing God who is sending a loving letter to the world" ya. Saya hanya pensil kecil di tangan Tuhan untuk menuliskan surat cinta kepada dunia. Tetapi saya kira sudah banyak pensil-pensil kecil terlahir dari daerah Toraja ini, dari berbagai tempat untuk menuliskan surat cinta kepada dunia. Surat cinta apa? Kecintaan terhadap lingkungan hidup ya. Siapakah yang menyiramkan hijau ketika puncak bukit kembali berkilau? Siapakah yang menggambari langit dengan kuas sehalus awan pagi? Siapakah yang menumpahkan putih ketika air sungai berkejaran memecah sunyi? Siapakah yang melukis pelangi ketika pucuk daun menyentuh matahari? Semua adalah Tosang Serekan, Sang Pak Duanan.